Muktamar ke-10 P3 di Bekasi kalau tidak salah berakhir ricuh. Kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang kabar beritanya kenapa mereka sampai bertengkar sesama partainya. Kita seperti biasa akan berbincang-bincang dengan Gemini AI. Gemini AI, apakah kamu sudah siap untuk podcast kita kali ini? Dan sudah tahu tentang berita P3, Muktamar P3 yang ricuh itu? Halo, saya siap untuk podcast kita kali ini. Muktamar ke-10 P3 memang berakhir ricuh, ya. Sepertinya ada beberapa masalah internal partai yang memicu kericuhan tersebut. Mau mulai bahas dari mana nih? Mungkin kita bisa mulai dari penyebab kericuhan itu sendiri. Kalau lebih enak mah kapan dilaksanakannya muktamar itu dan di mana? Muktamar ke-10 P3 dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2025 di Bekasi, Jawa Barat. Terus apa yang mendasari mereka sampai ribut lempar-lempar bangku itu, kursi itu? Kericuhan ini diduga kuat akibat perbedaan pendapat terkait pemilihan ketua umum baru. Beberapa pihak menginginkan perubahan kepemimpinan, sementara yang lain ingin mempertahankan status quo. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan sengit yang berujung pada aksi saling lempar kursi. Siapa pengganti pemimpin yang lama gitu, yang diusulkan? Belum ada informasi resmi mengenai siapa pengganti pemimpin partai yang lama. Namun, beberapa nama tokoh P3 sudah muncul sebagai kandidat potensial. Seperti siapa aja tuh? Beberapa nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat adalah Sandiaga Uno, Arwani Tomafi, dan Muhammad Mardiono. Ada juga nama Taj Yassin Maimun yang cukup populer di kalangan kader. Sedangkan yang sekarang yang masih menjabat siapa? Ketua Umum P3 saat ini adalah Bapak Muhammad Mardiono. Beliau menggantikan Bapak Suharso Mono Arfa yang diberhentikan pada September tahun 2022 lalu. Terus kejadiannya awal mulanya seperti apa sampai tersebar video mereka saling lempar kursi? Awalnya, beberapa peserta muktamar merasa tidak puas dengan hasil pemilihan ketua umum. Mereka menilai proses pemilihan tidak transparan dan cenderung memihak salah satu kandidat. Kekecewaan ini memuncak dan terjadilah aksi saling lempar kursi. Tidak adilnya seperti apa dan siapa yang ditetapkan jadi pemimpin? Beberapa peserta muktamar merasa ada upaya pengaturan suara dan manipulasi hasil pemilihan. Mereka menuding panitia muktamar tidak netral dan cenderung memihak salah satu kandidat. Hingga saat ini, belum ada penetapan resmi mengenai siapa yang terpilih sebagai ketua umum baru P3. Ngebahas lama-lama gitu, apa sebenarnya itu muktamar gitu ya bagi yang awam? Coba jelaskan seperti biar lebih mudah aja dipahami. Gampangnya, muktamar itu kayak rapat akbar keluarga besar P3. Di situ, semua anggota partai dari berbagai daerah ngumpul buat ngobrolin masalah-masalah penting dan cari solusi bareng-bareng. Mereka juga milih ketua umum baru dan nentuin arah perjuangan partai ke depannya. Mau tahu lebih detail soal agenda muktamar P3 kemarin? Enggak, yang jadi heran itu kenapa semua keributan gitu ya, dari dulu sampai sekarang kamuflase keributan baik perang zaman dulu gitu hanya untuk mendamaikan gitu ya, mendamaikan kehidupan manusia. Tapi perdamaian itu apakah harus direbut dengan cara permusuhan atau peperangan atau saling lempar kursi atau gimana? Sayangnya, konflik dan kekerasan seringkali terjadi dalam sejarah manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah tercapai melalui cara-cara kekerasan. Perdamaian sejati hanya bisa diraih melalui dialog, pengertian, dan kerjasama. Berarti yang dilakukan P3 itu salah berarti. Tindakan kekerasan dan saling lempar kursi tentu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Hal ini justru mencoreng nama baik partai dan mencederai nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi. Apapun yang terjadi di internal partai,
P3 semoga ada jalan keluarnya. Dan jangan sampai kalau ada keributan tetangga dengar gitu ya, karena ini bisa malu. Sebisa mungkin rahasia dapur harus bisa disembunyikan serapat mungkin. Mungkin untuk podcast kita kali ini cukup sekian, sampai di sini untuk Gemini AI. Terima kasih udah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Dan seperti biasa tolong ingatkan para penonton kita untuk follow akun Darari Podcast. Sama-sama. Semoga masalah internal P3 bisa segera terselesaikan dengan baik. Dan buat para pendengar setia, jangan lupa follow akun Darari Podcast untuk obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.